Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang beriman serta budiman dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa di Ngopi Tepaknah Darussalam, ngobrol pintar yang berinspirasi di Tepaknah Darussalam bersama tamu kita atau undangan kita, beliau Ustadz Muhammad Bahri. Beliau adalah seorang kutu buku atau kutu kitab yang sifatnya kitab turas, yang klasikal, juga kitab-kitab kontemporer. Makanya beliau mempunyai sebuah slogan atau semboyan, istilahnya senangilah membaca dan janganlah hanya membaca yang kau senangi. Baik, kita langsung saja, mari kita sambut beliau Ustadz Muhammad Bahri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana sampean? Alhamdulillah Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Ustaz, pertama ya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Sama-sama. atas kehadiran atau berkenannya Ustaz menghadiri undangan kami di saat bulan-bulan yang barokah, khususnya penuh dengan undangan ini. Ya, makanya saya sangat berapresiasi terhadap panjenengan karena sampean sudah memenuhi undangan kami gitu. Begini Ustadz, maksud kami mengundang sampean karena kami itu sering membaca artikel-artikel panjenengan yang sering diupdate itu. Jadi dari sekian artikel, sebelum saya membahas itu, saya itu ingin menanyakan istilah slogan panjenengan terkait itu. Senangilah membaca dan jangan hanya membaca yang kau senangi, itu bagaimana? Artinya itu hanya sebuah tantangan saja. Sebenarnya masalah membaca itu memang dalam Al-Quran juga disebutkan ya. Bahkan itu adalah ayat yang pertama turun. Oh, itu iya. dalam surat Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau yang saya ketahui masalah Iqra di situ kan memang membuang maf'ul. Iqra itu kan sebenarnya harus ada maf'ulnya. Ternyata itu dibuang. Itu saking pentingnya membaca. Dan sebenarnya membaca itu tidak hanya berupa tulisan saja. Karena maf'ulnya itu dibuang malah bermakna umum. Artinya jangan tulisan saja yang dibaca, akan tetapi orang juga bisa dibaca. Begitu. Oh begitu ya Ustaz. Iya kan, itu ada sebenarnya. Iya. Istilahnya santri itu kan 10 kali 1 itu lebih baik mana daripada 1 kali 10. Menurut sampean gimana? Aduh, saya juga bingung Ustaz. Itu coba dijelaskan. Dulu waktu tadi. teman Ya. saya itu menanyakan itu, saya juga nggak mengerti. Katanya itu bahasanya orang yang suka membaca, kutu buku lah. Oh, kutu buku ya. Iya, 10 kali 1 itu ternyata lebih baik daripada 1 kali 10. Artinya ketika diaplikasikan ke buku, 1 buku dibaca 10 kali itu ternyata lebih baik dari baca 10 buku cuman satu-satu begitu. Oh begitu ya Iya. Ustaz ya. Artinya mungkin lebih tahqiq begitu pemahaman saya Lebih tentang tahqiq itu. ya. Iya. Oh berarti ya mungkin dari pemaparan panjenengan tadi itu kan ada istilahnya apa istilahnya membaca ya. Membaca tidak hanya membaca sebuah tulisan atau artikel atau semacam buku-buku. Artinya mungkin ada visualisasi atau paradigma yang terkait membaca seseorang itu seperti apa Ustaz? Masa orang bisa dibaca secara logika kan seperti itu? Kalau Ya. itu saya banyak sekali Ya. pengalaman ya tentang itu. Kadang teman kita itu kelihatan kok. Dia nggak punya rokok kelihatan ya. Oh gitu ya. Ya seperti itulah. Artinya memang tak harus tulisan yang bisa dibaca. Oh tidak harus semata-mata tulisan seperti itu untuk dibaca. Cuman ayat itu kesimpulan saya ya. Kan memang dalam surat Al-Iqra itu tidak ada maf'ulnya. Cuman saya menyimpulkan kalau maf'ulnya itu dibuang berarti maf'ulnya umum. Artinya bukan Al-Quran saja yang harus kita baca, yang lain juga bisa dibaca begitu. Iya. Terus kemudian ketika kalau
ayat itu ketika kita kontekstualkan atau makna tersirat, apa dampak atau hasil kalau kita itu banyak membaca, Ustaz? Kira-kira. Ya seperti yang sampean tanyakan tadi, kita tidak hanya membaca yang kita senangi saja, akan tetapi yang kita tidak senangi juga seharusnya dibaca. Oh, iya. Kalaupun pengalaman saya itu dalam masalah membaca, memang waktu membaca itu kita tidak merasa langsung apa itu hasil membaca. Akan tetapi setelah waktu kemudian, kadang kita menemukan jawaban yang jawaban itu timbul dari kita banyak membaca. Banyak membaca gitu Iya, ya. begitu. Berarti kesimpulannya ya banyak membaca itu akan menghasilkan sebuah istilahnya ilmu yang baru lah. Ilmu yang baru. Yang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terbesit dalam benak kita seperti itu ya Ustaz. Iya. Oke Ustaz. Ini langsung saja, saya itu kan sering membaca artikel panjenengan di website ya, dan juga mendengarkan YouTube apa namanya? Tak usah benar. Iya, ada istilahnya itu latar belakang. Latar belakang di sini saya sempat menyimpulkan sebagian sikap orang Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lah, mereka itu Yahudi dan Nasrani itu, kalau sekilas saya membaca, mereka itu adalah orang yang menanti-nanti kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW ataupun Nabi terakhir, Ustaz. Akan tetapi ketika Nabi diutus atau diturunkan ke bumi atau dilahirkan di bumi ini, malah mereka bukan jadi pecinta pertama, melainkan mereka itu menjadi pembenci pertama, Ustaz. Ini mungkin bisa diklarifikasi atau dijelaskan maksudnya artikel panjenengan itu. Mari. Begini, sebenarnya itu panjang ceritanya. Oh iya. Cuman karena saya dalam tulisan itu kurang pasti, sehingga waktu saya menulis itu seakan-akan saya sendiri juga nggak paham maksudnya ini gimana ini. Ketika dibaca sampai nggak paham. Ya. Itu memang ada orang yang ketika menulis ternyata tidak pasti, cuman bicaranya yang pasti. Oh, tulisan tidak pasti tapi bicara pasti. Iya, kadang sebaliknya. Kalau bicara itu kadang nggak pasti, malah di tulisannya yang bagus begitu. Oh, begitu. Sebenarnya saya itu mau bercerita begini. Dulu saya itu pernah ketemu ngobrol, yang ngopi juga ya, sama teman-teman. Itu tanyanya begini, kamu cinta enggak kepada Rasulullah? Ya cinta, kan begitu jawabannya. Iya, mesti kalau ditanya mesti cinta. Siapapun kalau ditanya mesti cinta. Cuman ketika diminta buktinya mana? Lah, ketika ditanyakan bukti itu saya tidak bisa jawab. Nah ini kan nggak gimana begitu ya? Bukti cinta tapi tidak ada bukti, hampa berarti seperti itu saja. Iya, makanya saya bercerita itu karena dulu orang-orang Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab itu memang selain di kitab mereka disebutkan, mereka juga menunggu kedatangannya. Itu istilah di kitab mereka itu Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Iya, Nabi akhir zaman. Mereka itu sebenarnya sudah menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman tersebut. Oh iya. Selain di kitab mereka disebutkan ya. Cuman setelah Nabi akhir zaman itu lahir, malah mereka jadi pembenci pertama. Makanya saya ketika mengkaitkan ke kemarin dulu waktu ngopi sama teman-teman itu, iya betul. Saya itu memang cinta kepada Rasulullah walaupun tidak punya bukti. Sepertinya ini lebih baik daripada orang-orang Yahudi Nasrani dulu yang sangat mencintai dan menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Malah ketika datang menjadi pembenci pertama. Ya mungkin kira-kira penyebabnya itu kan mestinya ada penyebab. Kenapa mereka itu yang seharusnya menjadi seorang pecinta yang pertama, tapi malah menjadi pembenci pertama. Ini saya yang kurang pas lah seperti itu. Begini, untuk menjawab itu sepertinya perlu cerita dulu deh. Oh ya, mari. Nanti dengan cerita itu mungkin bisa disimpulkan oleh pembaca juga bisa. Pendengar juga bisa menyimpulkan sendiri. Ya. Ceritanya itu begini. Kalau dalam Al-Quran kan memang disebutkan ya,
orang-orang ahlul kitab itu memang sangat tahu mengerti sifat-sifat Nabi akhir zaman. Bahkan mereka itu dikatakan lebih mengenal daripada anaknya mereka sendiri. Keren berarti ya Ustaz. Iya. Secara logika kan tak mungkin. Saking jelasnya sifat-sifat Rasulullah yang disebutkan Yang di kitab disebutkan mereka. dalam kitab mereka. Iya, kan ada itu di ayat ya alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Abna'ahu. Dulu waktu saya membaca ayat itu, pemahaman saya seimbang saja. Mereka tahu tentang sifat-sifat Rasul, umpama 100% tahu Iya. sifat-sifatnya, juga mereka mengenal anak mereka 100%. Ternyata di dalam ayat itu orang-orang Yahudi itu justru lebih mengenal Nabi Nabinya, akhir Nabi zaman akhir daripada anaknya sendiri. Ini kan secara logika kan tidak masuk ini. Masa dengan anaknya yang sudah lahir, Nabi belum lahir, tapi mereka lebih mengenal kepada Nabi akhir zaman yang statusnya itu belum lahir. Melainkan, Dulu itu sahabat pernah bertanya begini, kok bisa? Ini tanyanya ke ahlul kitab ya. Iya. Nah, kok bisa kamu lebih mengenal Nabi akhir zaman daripada anakmu sendiri? Malah jawabannya mereka itu begini. Iya, memang saya lebih mengenal Nabi akhir zaman karena di kitab saya disebutkan. Kalau anak saya itu nggak jelas, saya suka keluyuran, nggak tahu apa ada penumpang gelap di rumah itu. saya apa tidak itu. Begitu ternyata Ada ceritanya. sumbangsi, dikhawatirkan ya sebenarnya. Iya. Jangan-jangan anak saya itu bukan aslinya, Bukan- hanya status bukan. saja kan Oh, gitu. iya. Kalau masalah penyebab kenapa Yahudi itu kok menjadi pembenci pertama terhadap Nabi akhir zaman itu begini. Dulu memang sebelum Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad itu kan turunan Bani Quraisy. Bani Quraisy sendiri itu sebelum 2000 tahun Nabi Adam diciptakan, memang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah diciptakan berupa nur. Kemudian nur itu dititip ke tanah yang dibuat Nabi Adam. Ya, mohon maaf Ustaz, berarti Nur Muhammad itu sudah diciptakan lebih dahulu ya? Iya, Nabi sebelum Nabi Adam. Makanya Sebelum Nabi Adam ya? Nabi Muhammad itu kan punya julukan al-awwalun, al-akhirun begitu ya. Oh iya iya. iya. Artinya memang Nabi Muhammad itu diciptakannya lebih dulu daripada Nabi Nabi Adam, Adam. walaupun kelahirannya paling belakang. paling Ustaz. belakang. Iya. Iya. Sehingga ketika Nabi Adam itu diturunkan dari surga menuju bumi, nur itu dititipkan ke Nabi Adam. Nur Muhammad dititipkan ya. Iya, sampai ke Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu wafat, sebenarnya nur itu dititip ke Nabi Ismail. Cuman ini kalau bahasanya santri ya, Nabi Ismail itu humul. Tidak Apa suka itu ngopi humul? lah, tidak Oh, suka tidak ngopi. suka ngopi. Iya, malah Keluarlah yang istilahnya. malah yang suka ngopi itu putra yang satunya, Nabi Ishak. Nabi Ishak. Sehingga ketika misalnya ini di masyarakat itu ada acara begini, Nabi Ishak itu hadir. Prasangka masyarakat itu, oh Nabi Ishak inilah yang menjadi penerus Nabi Ibrahim. Sering belusukan berarti. Nabi Iya, Ishak ya. Lah sampai akhir kemudian orang-orang Yahudi itu sebenarnya kan turunan Nabi Ishak, yaitu nama orang-orang ahli kitab Yahudi itu kan penamaannya diambil dari putranya Nabi Yakub, dari istri yang kedua. Istilah Yahudi. Iya, Oh iya. Nabi Yakub itu punya dua istri, yang istri satunya melahirkan Nabi Yusuf dan Bunyamin, yang satunya melahirkan Yahudi dan saudara-saudaranya, Yahuda. Yahuda ya. Ya. Sehingga orang Bani Israel itu menisbatkan kepada bapaknya Yahuda. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah dari turunan Nabi Ishak ini yang banyak menurunkan nabi, banyak menurunkan raja. Lah prasangka orang-orang ahlul kitab, Nabi akhir zaman itu akan lahir dari bangsa mereka. Bangsa mereka dari turunan Yahuda maksudnya. Iya. Karena memang di dunia yang dikenal para nabi, para raja itu memang turunan Yahuda, Nabi Ishak Nabi Ishak. ke Yahuda. Ke Yahuda. Ternyata ketika Nabi Muhammad itu lahir mengaku Rasul, ditelusuri silsilahnya malah Bukan dari Nabi Ismail, dari bukan Nabi dari Nabi Ismail, ya. Ishak. Akhirnya itu mereka merasa iri.
Kalau di dalam Al-Quran itu orang Yahudi ingkar kepada Nabi itu bukan dibahasakan inat, dibahasakan hasadan. Oh. Hasadan min indi anfusihim begitu. Kemudian Ustaz, itu dari Yahuda turun istilah penamaan Yahudi ya seperti Iya. itu. Berarti kata Yahudi itu diambil dari akar kata atau dari asal usul Putranya Yahuda. Nabi Yakub, Putranya Nabi Yakub. yang paling tua itu. Nabi Ishak, Nabi Yakub Ustaz. Nabi Yakub, Nabi Yakub ya. Nabi Yakub bin Ishak. Seperti itu. Nabi Yakub itu punya putra 14. Semuanya jadi nabi. Oh, Dari dari istri yang satunya Nabi Yusuf dan Bunyamin. seperti itu. Berarti mereka yang pertamanya itu menanti-nanti kedatangan sang baginda atau nabi terakhir, malah pembenci. Faktornya di sini seperti itu. Iya. Berarti poinnya itu hasadan seperti itu. Hasadan min indi anfusihim seperti Iya. itu. Berarti mereka itu sangat membenci tapi mengakui. Iya, Ya, begitu. Mengakui tapi membenci gara-gara tidak dilahirkan dari turunan Bani Israel. Itu faktornya. Karena Nabi akhir zaman itu tidak dilahirkan dari bangsa Israel, bangsa iya. Yahudi. Kan itu bentuk kehasutan mereka itu juga diceritakan ya. Iya. Ka'bul Ahbar itu adalah orang yang mengerti tentang kitab Taurat. Karena Ka'bul bapaknya punya kitabnya. Berarti ini turunan ya Yahudi ya. Mungkin. Ka'bul Ahbar itu bercerita begini. Bapaknya kan punya kitab Taurat. Kalau nggak salah itu lafadznya begini. Alamani abi at-Taurata illa sifran wahida fayuh ketimuhu wa yudakhiluhu sunduk. Bahwasanya Ka'bul Ahbar itu pernah bercerita, bapakku mengajarkan saya kitab Taurat, cuman tidak diajarkan semua, ditinggal satu lembar lah mungkin begitu. Ditinggal satu lembar. Tidak mengajarkan kepada saya satu lembar itu, malah sama bapaknya itu dimasukkan ke dalam peti. Sehingga ketika bapak saya itu mati, katanya Ka'bul Ahbar, saya buka peti itu ternyata ada tulisan Nabiyyu yakhruju akhiru zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisa. Artinya akan datang nabi akhir zaman yang lahir di kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, sementara kerajaannya itu ada di kota Syam. Kerajaannya di kota Syam. Iya, yang saya sekali itu begini. Kenapa bapaknya Ka'bul Ahbar itu kok malah memasukkan ke dalam peti? Kenapa nggak dibakar saja begitu? Itu solusi paling tepat ya. Nah, seandainya dibakar kan nggak tahu ini Ka'bul hilang Ahbar. jejak. Iya. Hilang jejak. Berarti dari sana itu memang disimpan dalam peti. Iya. Ya mungkin kira-kira kenapa ya Ustaz? Ya mungkin ya ada hikmah juga. Seandainya kalau saya berkomentar itu begini, seandainya dibakar ini jejaknya hilang. Jejaknya hilang. Iya. Atau Ya. mungkin beliau kalau dibakar itu kan itu kitab suci. Mungkin begitu. Iya. Mereka kan juga Takut mengaku dihitung itu penistaan. Mungkin begitu. Iya. Enggak mungkin, maksud saya itu tujuan dari ayah daripada Ka'bul Akbar. Kenapa itu memilih tidak diajarkan kepada putranya atau kepada Ka'bul Akbar itu? Itu salah satu bentuk hasudnya. Oh ya. Salah satu bentuk hasudnya bapaknya Ka'bul Ahbar. Kan sebelumnya itu begini. Ketika ini kalau nggak salah Nabi itu waktu masih berumur 14 tahun. Nabi itu pernah melakukan perjalanan ke kota Syam untuk berdagang. Kemudian ternyata di kota Syam itu ketemu yang namanya Rohib Buhairo. Rohib Buhairo ya. Nah, Rohib Buhairo ini orangnya suka ngopi. Suka ngopi. Iya, keluyuran kemana-mana. Seorang pendeta suka ngopi. Belusukan. Iya, jauh ngopinya. Iya. Akhirnya itu kabar ini menyebar sebab Rohib Buhairo ini. Akhirnya bapaknya Ka'bul Ahbar itu tahu, oh ternyata Nabi akhir zaman itu sudah lahir. Dan memang mereka itu kan sudah dinas bahwasanya mereka itu akan tahu persis siapa Nabi akhir zaman. Asal usulnya begitu. Ketika Rohib Buhairo ketemu Rasulullah dan kakeknya waktu ke kota Syam itu malah menyebarkan kabar bahwasanya Nabi akhir zaman itu sudah lahir. Sudah lahir.
Sehingga nyampe kabar itu ke kota Madinah dan bapaknya Abu Lahab mengetahui tentang itu. Oh, kemudian tidak diajarkan kepada putra-putranya, menghilangkan jejak. Iya. Tapi solusinya kurang tepat. Titelnya kan bukan rohib, masih bapak. Iya. Mungkin ada sedikit kisah perjalanannya si Abdul Muthalib ya, pamannya. Iya. Pamannya Nabi. Pamannya Nabi. Kakeknya. Kakeknya. Iya. Iya, kakeknya waktu bincang-bincang atau lagi diskusi sama Rohib Bukhairah, kenapa bisa mengetahui bahwasanya dia itu adalah nabi seperti itu? Kan ada istilah seperti itu dalam artikel sampean. Ya, sebenarnya itu ada cerita lucu masalah bincang-bincangnya Rohib Bukhairah dengan kakeknya Nabi, Abdul Muthalib. Sebenarnya Rohib Bukhairah itu tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman itu apa saja. Di antaranya itu di sana kan ada pohon, di kota Syam itu ada pohon nama pohonnya itu pohon Ashabi. Pohon Ashabi. Iya. Pengetahuan Rohib Bukhairah tidak akan ada orang yang duduk di bawah pohon ini kecuali orang itu adalah nabi. Pengetahuan si Rohib apa memang sudah ada ketentuan nas di kitabnya seperti itu, Ustaz? Itu sudah disebutkan dalam Taurat mungkin. Oh, ya. Sifat-sifatnya nabi lah Di istilahnya. antara ciri-cirinya nabi itu akan duduk di bawah pohon ini. Sehingga ketika Nabi dan kakeknya itu berhenti di bawah pohon itu, Rohib Bukhairah itu tidak langsung menyamperi, malah ditelusuri, diintip dari jauh. Oh iya. Ya bahkan itu ceritanya 1 hari yang diintip. Satu Mulai hari dari pagi sampai sore. Ya kalau seandainya ada orang lain yang juga duduk di sana itu apakah bisa dimungkinkan itu nabi? Ya pasti nabi kalau dari cirinya. Cuman kan belum ada yang duduk di bawah pohon. Oh, itu. jadi selama itu tidak ada orang yang duduk di bawah pohon Ashabi itu ya? Iya. Oh iya. Sehingga ketika sama Rohib Bukhairah itu diintip mulai pagi, ini pohon ini malah menaungi Rasulullah dan kakeknya. Menaungi. Misalnya itu waktu Iya, pagi kan matahari dari timur. Pohon ini malah ke timur daunnya supaya tidak Lebih condong ke arah timur. iya, supaya tidak Rasulullah dan kakeknya itu tak kena sinar matahari begitu. Sampai sore ya pohonnya begitu. Berarti pohonnya kalau pagi Ya waktu itu condongnya ke timur. Pada waktu Rasulullah ada di bawahnya. itu ya. Ya, Sehingga Rohib Bukhairah itu menyimpulkan ini jangan-jangan Nabi. Akhirnya disamperin. Ketika disamperin, ditanya sama Rohib Bukhairah, ini anak kecil ini siapa? Lah, lucunya di situ. Ketika ditanya anak kecil itu siapa, malah Abdul Muthalib itu mengatakan ini anak saya. Padahal status Abdul Muthalib adalah kakeknya. Iya. Sehingga menjadi suatu yang janggal. Ini kok ciri-ciri Nabi sudah ada ini. Duduk di bawah pohon ini. Kemudian pohon ini selalu menaungi dari sinar matahari. Cuman ciri-ciri di kitab Taurat itu kan yatiman. Yatiman. Nabi itu harus yatim. Ini kok ada bapaknya. Akhirnya dipaksa. Berarti di situ ya jadi problem. Iya. Nah ini mulai dari awal karakter cukup. Karakter cukup, tapi ketika sampai di finish ternyata ini bukan yatim seperti itu. Karena Abdul Muthalib itu begini. Ini anak saya, begitu terus. Enggak, bukan. Ini mesti yatim ini. Mesti yatim. Akhirnya Abdul Muthalib itu mengaku, enggak, ini bukan anak saya, ini cucu saya, begitu. Akhirnya mengaku juga. Ya mungkin karena desakan yang terlalu lama ataupun dipaksa atau seperti apa ya Ustaz ya. Ya memang orang Arab mungkin begitu. Kadang kepada cucunya itu mengakui anaknya. Mengakui anaknya. Mungkin dari ciri khas pohon sendiri itu Ustaz, yang menutupi dari naungan atau sentrongan sinar matahari itu kan kalau matahari dari timur maka daunnya atau pohonnya condong ke timur. Iya. Kalau matahari di tengah posisi pas berdirinya. Pas berdiri. Ya. Berarti kalau matahari dari sebelah barat condong ke barat seperti itu Ustaz. Iya. Tapi kan begini Ustaz. Di sana itu kan yang menaungi dalam sebagian kisah, saya tidak tahu pastinya. Itu katanya meskipun awan juga menaungi seperti itu. Mungkin apa sebenarnya dibalik? Apakah memang Rasulullah takut kena sinar matahari, takut kepanasan, atau apa sebenarnya? Memang mungkin bisa
Itu diantara keistimewaan Rasulullah. Sebenarnya seandainya tidak ada awan, tidak ada daun, ya Rasulullah juga nggak akan kena panas. Karena sinar nur cahayanya Rasulullah itu malah mengalahkan Sinar nurnya matahari. Oh iya. Sebenarnya itu juga terjadi di waktu Siti Khadijah. Siti Khadijah. Dulu ketika Rasulullah itu melakukan perdagangan, bisnis lah ya. Iya. Akad musyarakah itu dengan Siti Khadijah, itu kan Siti Khadijah juga menyuruh khodimnya, Maisarah namanya. Maisarah itu laki-laki ya, walaupun ada tak marbuthah di belakangnya. Oh, itu laki-laki ya? Laki-laki. Oh, saya kira itu sudah perempuan, ini Maisarah ini perempuan. Sama Siti Khadijah itu kan Maisarah disuruh meneliti Rasul. Kamu teliti apa yang terjadi dengan Rasul itu catat. Sehingga ketika Rasulullah berangkat dari kota Mekah menuju Syam itu semuanya dicatat sama Maisarah. Di antara yang dicatat Maisarah itu ketika Rasulullah berjalan, kalau ada durinya minggir. Iya. Kalau ada batunya minggir. Batunya minggir. Begitu juga pohon-pohon itu seakan-akan menunduk begitu. Oh, seakan-akan menaungi pada Rasulullah seperti itu. Ya kalau yang diceritakan di cerita yang dibawa Maisarah itu bukan menaungi, cuman takdiman kepada Nabi. Oh, tak gimana. Banyak sekali catatan-catatan yang dicatat Maisarah itu. Versi lah, banyak versi lah Iya. istilahnya. Cuman itu diantara keistimewaan Rasulullah juga begitu. Oh. Ya banyaklah keistimewaan beliau. Keistimewaan daripada beliau itu tidak hanya itu, cuman itu Iya. hanya sebagian kecil ya. Ustaz. Sebagian kecil saja. Iya. Terus Ustadz ada, ya mungkin itu saya paham poin daripada alur cerita atau ending daripada cerita tersebut ya. Mereka itu yang awalnya menanti-nanti kedatangan Nabi akhir zaman, kemudian mereka itu menjadi pembenci pertama, bukan pecinta pertama. Berarti endingnya di situ cuman hasadan ya. Iya. Hasadan min indi anfusihim. Hasadan Min indi anfusihim. Gara-gara dia itu lahir bukan dari turunan Bani Israel sebenarnya. Iya. Poinnya hanya di situ ya, Ustaz? Iya. Iya. Bukan kalangan mereka. Keren Ustaz, keren. Sebenarnya ini juga terjadi untuk zaman sekarang. Sifat-sifat yang dimiliki Bani Israel. Contohnya itu begini. Kadang kalau di pondok ya ada istilah ketua kelas, ketua pondok atau keamanan kayak itu kan. Iya. Ketika misalnya keamanan, kalau keamanan itu kena wali kelasnya malah takdim luar biasa. Sehingga nanti ketika mengalami pergantian, misalnya keamanan diganti siapa itu, malah enggak menghormati sama sekali. Tidak menghormati. Padahal poinnya istilahnya kerajaan itu dia itu bukan berkhidmah pada keamanan. Iya. Dia itu berkhidmat pada pengasuh atau pimpinan lembaga. Iya. Tapi gara-gara keamanan pindah posisi atau ganti orang, dia tidak mau pada orang tersebut. Ya, iya. Artinya sifat-sifat Yahudi itu juga ada sekarang. Juga ada sedemikian ya. Iya. Padahal poin dari sana itu mereka itu taatnya bukan ke sana, tapi taatnya kepada Sang Pengasuh. Pencipta. Sebenarnya pengasuh. Iya. Kalau diistilahkan ke pondok.